Selamat pagi. Kita mulai kuliah kita hari ini ya. Hari ini kita masuk pada distribusi probabilitas variabel acak kontinu. Jadi kalau yang lalu kan kita sudah bicara tentang distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Jadi ada kemarin itu distribusi uniform diskrit, distribusi binomial, kemudian ada apalagi geometri, binomial negatif, multinomial, hipergeometrik sama Poisson. Nah, hari ini kita akan membicarakan distribusi probabilitas untuk variabel acak yang bertipe kontinu. Ada 3 distribusi yang akan kita pelajari, yaitu yang uniform kontinu, eksponensial, dan gamma. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Di pertemuan kedepannya nanti kita akan lanjutkan untuk distribusi variabel acak yang lain. Kita bicara dulu yang tentang gambaran umum distribusi variabel acak kontinu. Jadi kalau kita bicara tentang variabel acak kontinu, maka nanti probabilitasnya itu akan berupa sebuah interval. Nah, probabilitas pada satu titik tertentu itu nilainya akan sama dengan 0. Jadi kalau di diskrit ada tanda sama dengan dan tidak ada tanda sama dengan itu merupakan dua hal yang berbeda. Tapi kalau pada variabel acak kontinu, saat saya punya tandanya di sini tanpa sama dengan dan ada sama dengan, itu adalah merupakan dua hal yang sama. Karena tepat pada sebuah titik tertentu, nilai probabilitasnya itu akan sama dengan 0. Distribusi probabilitas dari suatu variabel acak yang kontinu ini disajikan dalam bentuk suatu kurva. Ya. Kemudian di sini nanti kita juga akan kenal yang disebut dengan fungsi densitas. Kalau kita lihat dari sisi kurvanya, probabilitas dari variabel acak kontinu pada suatu interval tertentu itu sebetulnya tidak lain adalah luasan daerah di bawah kurva di antara titik A sampai dengan titik B. Jadi saat saya punya probabilitas X terletak antara A sampai dengan B, berarti kita cari dari integral fx dx dengan batasannya dari A sampai dengan B. Fx-nya ini nanti adalah fungsi densitas, tergantung dari bentuk distribusi probabilitasnya. Expected value itu juga akan kita dapatkan dari integral x fx dx, sedangkan variannya kita dapatkan dari integral x kuadrat fx dx dikurangi dengan integral x fx dx dikuadratkan. Ini sebagai gambaran umumnya ya. Jadi kalau bicara tentang kontinu, maka yang kita bicarakan adalah dalam integral. Yang pasti, kalau kita bicara tentang probabilitas, pasti kurva dari fx itu akan berada di atas sumbu X, atau dengan kata lain nanti nilai Y-nya itu atau nilai fx-nya pasti lebih besar sama dengan 0. Kemudian total luasan daerah yang berada di bawah kurva itu akan sama dengan 1. Nah, pasti ini harus memenuhi yang di sini ini. Kita bicara yang pertama, yaitu distribusi uniform yang kontinu. Kalau kemarin yang diskrit, itu kan kita dapatkan dia bentuknya adalah berupa titik-titik. Kalau diskrit kan berupa titik-titik, kalau dia uniform berarti nilai Y-nya itu akan selalu tepat atau tetap pada interval antara A sampai dengan B. Nah, jadi titik-titik itu dia terletak pada sebuah garis lurus. Nah, kalau kita punya ini adalah distribusi uniform yang kontinu, maka sebenarnya nanti probabilitas yang kita cari itu tidak lain adalah menghitung luasan dari daerah yang berada di bawah garis ini dan di atas sumbu X dan di antara
titik garis X sama dengan A sampai X sama dengan B. Di mana ketinggiannya di sini kita dapatkan adalah 1/B min A. Sehingga dari sini akan kita dapatkan fx-nya itu adalah 1/B min A saat X antara A sampai dengan B, dan dia akan bernilai 0 itu saat X sama dengan nilai yang lain. Nah, kok bisa dapat yang ini? Ini kayak kemarin ya, pada saat kita bicara yang kondisi diskrit, kan kita dapatkan bahwa fx-nya adalah 1/B min A. 1/B min A itu sebenarnya kita dapatkan dari ini loh. Ini adalah, kita akan cari luasan yang ada di bawah garis ini. Nah, yang kita ketahui bahwa total luasan yang ada di sini itu hasilnya adalah sama dengan 1. Kalau ini saya sebut sebagai Y, ini, yang ini saya sebut sebagai X, lebarnya di sini, ini adalah X, maka saat kita mencari luasannya itu kan sama dengan X dikalikan dengan Y, luasan segi 4. Luasannya, kalau kita bicara probabilitas, itu sama dengan 1. X-nya sendiri itu adalah panjang dari mulai titik A sampai dengan titik B. Berarti X itu tidak lain adalah B saya kurangi dengan A. Sehingga dari sini saya akan dapatkan bahwa Y dalam hal ini adalah Fx itu adalah 1 dibagi dengan B min A. Nah, makanya dari sini kita dapatkan bahwa kalau saya punya dia merupakan distribusi uniform, maka kita dapatkan fx-nya adalah 1/B min A saat x-nya antara A sampai dengan B. Sedangkan untuk x yang lain nilainya itu akan sama dengan 0. Nah, 1/B min A-nya dapatnya dari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai di sini. Sebuah variabel random continue X itu mengikuti distribusi uniform pada interval A dan B jika X-nya dapat berisi sembarang nilai yang ada pada interval tersebut dan jika fungsi densitasnya itu konstan. Jadi fungsi densitasnya ini selalu konstan sepanjang interval A, B. PDF-nya ini tadi ya. Sehingga nanti kalau kita mau mencari probabilitas, ini sebenarnya asalnya ini adalah dari integral. Jadi mungkin supaya Anda nggak terlalu banyak bicara yang di integral karena ini konstanta ya. Jadi kan probabilitasnya itu sebetulnya saya bisa dapatkan dari integral. Jadi kalau ini di antara C sampai dengan D, ini kan kita dapatkan integral dari C sampai dengan D dengan fungsinya adalah 1/B min A dx. Ini kan. Ini kalau saya integralkan, maka hasilnya adalah 1/B min A, karena A dan B itu konstanta, dikalikan dengan X. Hasil integral X dx, hasil integral dari dx itu adalah X. Dengan batasannya adalah dari C sampai dengan D. Nah, pada saat kita substitusikan, batas atas dikurangi batas bawah, maka yang kita dapatkan adalah D min C dibagi dengan B min A. Nah, dapat hasilnya seperti yang ada di sini. Ya, terserah Anda mau langsung menggunakan rumusan ini boleh untuk mendapatkan probabilitas dari distribusi uniform yang kontinu dengan X-nya yang terletak antara C sampai dengan B sampai D, atau Anda pakai dengan cara seperti pada definisinya, jadi kita integralkan biasa, itu juga boleh. Terserah Anda karena hasilnya akan sama.
Min atau expected value-nya diketahui itu sama dengan A plus B dibagi 2. Variannya adalah B min A kuadrat dibagi dengan 12. Ini sebagai contoh ya. Waktu seseorang menunggu datangnya pesawat di sebuah bandara itu berkisar antara 0 sampai dengan 120 menit, 12 dan berdistribusi uniform. Ya, kalau kita bicara gini ini harus jelas ya, dia akan berdistribusi apa. Karena kalau nggak uniform ya kita nggak bisa selesaikan secara uniform. Berapakah probabilitas seseorang itu harus menunggu kurang dari 40 menit? Jadi ini adalah A, di sini adalah B. Karena dia mau menunggu kurang dari 40 menit, berarti probabilitas kita yang dicari itu adalah X yang lebih kecil daripada 60. Loh, tadi batasnya kan di antara A sampai dengan B, Bu. Ya, kalau kayak gitu ya berarti ini artinya antara 0 sampai 60 menit. Ya, karena kan memang dia X-nya dia ngomongnya bahwa waktu tunggunya antara 0 sampai 120 menit. Berarti ini batas bawahnya. Sehingga ini 0 menitnya, B-nya 120 menit. Kemudian dari sini kita akan dapatkan C-nya itu adalah 0, D-nya adalah 60. Nah, sehingga untuk mendapatkan probabilitas bahwa seseorang itu akan menunggu kurang dari 60 menit, kita bisa tuliskan seperti ini. Probabilitas 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 60. Atau boleh juga karena ini batasannya 0, ini nggak ada tulis, nggak apa-apa. Ya. Jadi karena dia ngomongnya gini berarti Anda bisa ngomong probabilitas dari X yang lebih kecil daripada 60. Itu betul. Berarti ini sebagai C, ini sebagai D. Nah, tadi probabilitas itu kan sudah didapatkan dari hasil yang tadi ya di slide sebelumnya, yaitu D min C dibagi dengan B min A. 60 dikurangi 0 dibagi dengan 120 dibagi 0. Hasilnya adalah setengah atau 0,5. Itu bicara distribusi uniform. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Ya, ini hampir sama ya. Tapi A-nya tidak mulai dari 0. A-nya mulai dari 5 menit. Berarti kalau kayak gini, saat Anda mau mencari probabilitasnya, kalau kita nulisnya berarti ini P yang kita cari itu adalah dari 5 sampai dengan 60. Ini tadi A dan B, ini adalah C, yang ini adalah D. Tadi kan rumusnya apa? D min C dibagi dengan B min A. D-nya 60 dikurangi dengan 5 dibagi dengan 100 dikurangi dengan 5. Kita dapatkan 55 per 95. Ya, kalau mau dihitung desimal silahkan. Enggak pun enggak apa-apa ya. Sampai di sini. Ada kesulitan untuk distribusi uniform? Gampang ya, karena juga hasil dari integralnya ini sudah didapatkan. Jadi Anda tinggal masukkan ke dalam rumus aja. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu distribusi eksponensial. Lo ketutup ininya ya. Distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini merupakan model distribusi yang menyatakan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi.
atau waktu antar terjadinya peristiwa. Jadi kalau kita punya kondisinya sampai sebuah peristiwa terjadi, maka kita akan larinya pada distribusi eksponensial. Parameternya adalah beta, di mana beta ini menyatakan rata-rata waktu terjadinya sebuah peristiwa. Atau kalau bicara tentang waktu antar peristiwa, berarti rata-rata waktu antara peristiwa itu terjadi. Nah, kalau nanti kita plot, maka kurva dari variabel acak yang berdistribusi eksponensial itu kurang lebihnya nanti akan seperti ini. Ya, nanti bentuknya kok bisa beda-beda tergantung dari nilai betanya, rata-ratanya. Sehingga dari sini saya bisa dapatkan bahwa fx-nya itu akan sama dengan 1 per beta dikalikan E pangkat min X per beta saat X-nya lebih besar daripada 0. Dan dia akan bernilai 0 untuk X yang lain. Jadi kalau Anda mau mencari probabilitasnya, Anda harus ingat pada fungsi padatannya. Jadi di sini fx-nya adalah 1 per beta, E pangkat min X per beta. Nah, ini fungsi PDF-nya ya. Fx itu sama dengan 1 per beta, E pangkat min X per beta. Terus kumulatif, ini kita akan dapatkan, ini kalau dimintanya itu probabilitas, misalkan X lebih kecil sama dengan X kecil, maka nanti sebenarnya kita cari dari integral ini. Nah, hasil dari integral itu tidak lain nanti akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, saya tuliskan ya. Jadi, saya akan dapatkan probabilitas saat X besar ini lebih kecil atau lebih kecil sama dengan X kecil. Itu kan kita peroleh integral dari 1 per beta E pangkat min X per beta dx. X-nya jalan 0 sampai dengan X. Nah, ini kalau kita integralkan ini kan keluar. Ya. Ini karena ada kayak gini, berarti Anda misalkan. Belumnya ini dimisalkan dulu. Misalkan saya punya U itu sama dengan min 1 per beta X. Maka DU itu sama dengan min 1 per beta DX. Akibatnya dari sini saya dapatkan DX-nya sama dengan min beta DU. Jadi tanpa batasan dulu ya, saya dapatkan integralnya ini akan sama dengan 1 per beta dikalikan E pangkat oh ini minnya saya ikutkan, berarti E pangkat U dengan dx-nya itu adalah min beta du. Ini hilang. Jadi Anda tinggal mengintegralkan min E pangkat U du. Hasilnya apa? Ya, min E pangkat U. Terus C. U-nya dikembalikan lagi. Jadi akan kita dapatkan min E pangkat U-nya min 1 per beta. Saya bawa ke sana ya. Saya bawa ke sini aja. Ini tak pakai dulu. Berarti kalau saya masukkan, saya akan dapatkan min E pangkat min U-nya 1 per beta X dengan batasannya tadi dari 0 sampai dengan X. Berarti Anda masukkan. Ya. Kita masukkan, jadi saya dapatkan min E pangkat min 1 per beta, ini tetap X, dikurangi dengan min E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Makanya akhirnya dapatnya di sini menjadi ke sini.
Ini kan 1, min kan jadi plus ya, 1 dikurangi dengan E pangkat min 1/X beta. Ini X per beta. E-nya itu bilangan Euler, nilainya sudah ada, kalau pakai kalkulator langsung pencet E aja. Betanya rata-rata waktu terjadinya sebuah peristiwa, dan X-nya itu adalah variabel acak kontinu yang nilainya antara 0 sampai dengan tak hingga. Jadi kalau kita punya distribusi eksponensial sudah enak, sudah. Anda tinggal masukkan aja nanti ke sininya, tahu fx-nya, betanya berapa, maka probabilitas saat X lebih kecil sama dengan X kecil itu adalah 1 min E pangkat min X per beta. Ini X-nya ini nanti ya Anda gantikan dari soal yang ada dari sini. Gantikan di sini. Jadi gampang. Nah, nggak usah lari ke integral lagi, sudah. Min atau rata-ratanya adalah beta, variannya adalah beta kuadrat. Nah, ini sebagai contoh ya. Misalkan suatu sistem mengandung sejenis komponen yang daya tahannya dalam tahun dinyatakan oleh variabel acak X. Dia berdistribusi eksponensial. Dengan rata-rata waktu sampai komponen itu rusak, ini adalah sama dengan 5. Nah, kalau dari sini, ini kita dapatkan. Ini dia ngomong rata-rata waktu. Berarti itu akan sama dengan beta. Betanya langsung ketemu 5. Berapa probabilitas sebuah komponen masih akan berfungsi setelah 4 tahun? Kalau ditanyanya setelah 4 tahun, berarti yang akan kita cari itu adalah probabilitas saat X lebih besar, kok 4 tahun, 8 tahun, dari 8. Ini yang kita cari. Ya, jadi dari sini nanti akan Anda dapatkan, ini kan sudah diketahui ya, dia eksponensial. Jadi nanti kita pakai dengan cara eksponensial. Nah, dari sini akan kita dapatkan bahwa kan tadi dimintanya probabilitas karena dia inginnya berfungsi setelah 8 tahun ya. X lebih besar daripada 8. Nah, kembali kalau tadi pada kumulatif distribusi function tadi, itu yang kita lihat adalah yang sudah ditentukan integralnya adalah untuk kondisi probabilitas saat variabel acaknya lebih kecil dari sebuah nilai tertentu. Jadi ini X kecilnya. Sehingga kalau yang diminta itu adalah probabilitas saat X lebih besar daripada 8, Anda pakai sifat dari probabilitas dulu. Ini bisa kita cari dari 1 saya kurangi dengan probabilitas dari X yang lebih kecil sama dengan 8. Ini sendiri tadi sudah dicari, dapatnya adalah 1 min E pangkat min X per beta. Jadi ini kita dapatkan, kemudian dari sini Anda tinggal hitung aja. Ketemunya adalah 0,2. Atau dengan kata lain, probabilitas bahwa sebuah komponen masih akan berfungsi setelah 8 tahun itu adalah 0,2. Ini bicara tentang distribusi eksponensial. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Jadi Anda sudah nggak perlu mengintegralkan lagi ya, karena bentuknya itu integralnya integral dari suatu fungsi yang bisa diumumkan. Sehingga dari sini ya sudah kita bisa dapatkan, langsung Anda dapatkan hasilnya. Untuk yang eksponensial ataupun yang uniform tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lanjut ya. Ini nanti dicoba aja, dibaca-baca, tidak ada yang terlalu susah ini karena sebenarnya larinya bukan ke sini, kalau itu ke binomial. Nah, yang terakhir itu distribusi gamma. Kalau tadi distribusi eksponensial itu kan waktu tunggu sampai terjadinya sebuah peristiwa gitu ya.
Jadi suatu peristiwa itu sampai terjadi sebuah, kalau yang di distribusi gamma itu sampai sejumlah peristiwa itu terjadi. Parameternya ada alfa dan beta, betanya masih sama, menyatakan nilai rata-rata waktu terjadinya sebuah peristiwa, alfanya itu jumlah peristiwanya. Kalau alfa ini sama dengan 1, maka distribusi ini akan menjadi distribusi eksponensial. Jadi kalau alfanya sama dengan 1, nanti yang akan kita dapatkan distribusinya jadi distribusi eksponensial, bukan gamma. Jadi eksponensial itu merupakan bentukan khusus dari distribusi gamma, yaitu saat alfanya sama dengan 1. Jadi gini, saat alfa sama dengan 1 lah fungsinya kayak gini nih. Ini kan jadi fungsi eksponen. Tapi saat alfanya 2, 3, dan seterusnya, kurva yang kita punyai jadi kurva seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai distribusi gamma. Rata-ratanya adalah alfa kali beta, variansinya adalah alfa kali beta kuadrat. Nah, dari bentuk kurva yang ada di sini, kita akan dapatkan bahwa kurva itu kalau saya formulasikan dalam bentuk matematis, itu hasilnya adalah 1/, beta pangkat alfa, gamma alfa. Jadi ini notasi gamma ini, gamma alfa, X pangkat alfa min 1 dikalikan dengan E pangkat min X per beta. Saat X-nya lebih besar daripada 0. Untuk X yang lain nilainya adalah sama dengan 0. Ini adalah bentuk fungsi padatan dari distribusi gamma. Nah, ini ada gamma. Notasi gamma itu apa sih? Gamma itu kalau didefinisikan adalah integral dari X pangkat alfa min 1 E pangkat min X dx dengan X-nya antara 0 sampai dengan K hingga. Nah, dari sini nanti kita dapatkan ternyata bahwa nilai gamma N itu sama dengan N min 1 faktorial. Ya, jadi gamma N itu sama dengan N-1 faktorial. Berarti kalau saya punya gamma 5, ya berarti nilainya sama dengan 4 faktorial. Kalau saya punya gamma 2, ya berarti 1 faktorial. Sebagai contoh, proses debugging itu menemukan dan memperbaiki error dan menentukan reliabilitas dari suatu program komputer adalah penting bagi software engineering untuk mengetahui distribusi dari waktu sampai ditemukan error berikutnya. Misalkan, waktu sampai ditemukan error berikutnya berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 24 hari. Terus ditanya berapakah probabilitas ditemukannya 2 error dalam waktu setidaknya 60 hari. Nah, dari sini Anda jangan ini ya, jangan jangan merasa tertipu dengan kata-kata ini. Dia memang di sini ngomong dia berdistribusi eksponensial, tapi ditemukannya, kepinginnya probabilitas ditemukannya 2 error. Berarti ini alfanya 2. Kalau alfanya 2, berarti yang kita bawa nanti bukan ke eksponensial, tapi ke gamma. Karena kan memang eksponensial itu adalah bagian dari gamma. Saat lambdanya sama dengan, alfanya sama dengan 1, kita bicaranya eksponensial. Tapi kalau sudah lebih dari 1, maka kita masuknya ke gamma. Dengan rata-ratanya 24, berarti ini yang akan menjadi nilai betanya. Nah ya, ditanya berapa probabilitas ditemukan 2 error dalam waktu setidaknya 60 hari. Setidaknya 60 hari itu berarti minimal ya, minimal 60 hari. Ya, jadi X-nya ini
variabel acaknya itu ya berdistribusi gamma dengan alfanya 2 dan betanya adalah 24. Jadi walaupun di sini ngomong eksponensial, tapi dimintanya ditemukan 2 error. Jadi kan sejumlah errornya, ini bukan cuma error yang pertama. Kalau ditemukan error yang pertama, kita memang pakai eksponen. Dari gamma sama dengan 2, ya dari sini kita tadi punya ya, kalau fungsi padatannya seperti ini, sehingga probabilitas saat X lebih besar daripada 60, kita bisa cari dari 1 dikurangi probabilitas saat X lebih kecil daripada 60. Nah, ini Anda masukkan. Kan ini tadi adalah integral dari fx dx gitu ya. Fx-nya ini seper beta pangkat alfa, seper 24 pangkat 2, gamma alfa berarti gamma 2, X kali X pangkat alfa min 1, alfanya 2 berarti X pangkat 2 min 1 jadinya X, E pangkat min X per beta, berarti E pangkat min X per betanya 24. Gamma 2 itu sama dengan 1 faktorial, 1 faktorial kan berarti 1, sehingga di sini nggak kelihatan lagi. Seper 24 kuadrat ini saya bisa keluarkan dari integral. Sekarang kita tinggal menyelesaikan integral dari X E pangkat min X per 24 dx itu kita selesaikan dengan apa? Nah ini Anda harus ingat, kalau yang ini tidak ada rumusan langsung ya. Ini tapi dia ada omongan seperti ini. Ini kita selesaikan dengan integral parsial. Semoga Anda masih ingat dengan integral parsial. Jadi integral parsial itu kalau X pangkat M kali E pangkat AX dx, maka hasilnya sama dengan seper A, X pangkat M, E pangkat AX dikurangi dengan M per A, integral X pangkat M min 1, E pangkat AX dx. Dalam hal ini M-nya sama dengan 1, A itu sama dengan min seper 24. Ya, karena bentuknya kan AX. Ini kan kita punya min seper 24X. Jadi A-nya min seper 24. Nah, sebenarnya dari sini Anda tinggal masukkan aja sih. Tapi ini mengingatkan kembali ya, kalau parsial, kalau saya punya X, E pangkat min X dx, diparsialkan bagaimana? Ya, Anda harus menentukan U dan menentukan DV. Kemudian dari U dan V kita dapatkan DU dan V. Masuk ke rumusan integral UDV itu sama dengan UV min integral VDU, dimasukkan ke sini. Sampai akhirnya dapat hasilnya. Ini kalau pakai cara dengan menyelesaikan biasa. Tapi tadi kan sudah didapatkan rumusannya seperti ini. Ya, ini hasilnya sih. Saya nggak hafal ya, tak bawanya ke situ sih. Ya, sebentar ya. Bentar. Bisa begitu. Enggak mau boleh sampai takut masih sakit lah. Oh sudah. Nah, terus mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Enda terkait toga. Kalau kamu miyang kok nanti biar kontak Sugeng aja Endanya. Sampai kontak IWA. Ya, jadi sebentar ini saya bawa ke sini ya supaya kita bisa mudah untuk melihatnya dari rumus. Karena terus terang saya juga nggak hafal, nggak pernah pakai rumus gitu. Saya biasanya nyarinya secara manual. Jadi yang ini tadi kan berarti kita punya tadi nilai nilai M-nya adalah sama dengan 1 ya tadi ya, berarti ya kan X E pangkat M-nya 1, nilai A-nya adalah min 1/24. Berarti kalau kita masukkan ke dalam rumusan ini jadinya, ini tadi kan depannya dong, seper A 1 dibagi dengan 1/24, berarti makanya di sini jadinya min 24. Terus X pangkat M, X pangkat 1
E pangkat AX, berarti tetap E pangkat min X per 24, ditambah integral dari M per A. M-nya adalah 1, A-nya ini, tapi dibagi, berarti menjadi plus. Kan min jadi plus ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, jadi plusnya ini karena ini ada min, padahal kan rumusannya ada min juga. Berarti di sini min kali min jadinya plus. 24 E pangkat ini X pangkat M min 1, jadi X pangkat 1 min 1, 0. X pangkat 0-nya itu sama dengan 1. E pangkat AX ini adalah E pangkat min 1/24X dx. Ini hasil integralnya dengan menggunakan rumusan yang ada di sini. Gimana? Bisa diterima? Kan rumusannya sudah dapat, Anda tinggal menentukan M dan A-nya saja. Nah, kebetulan kalau yang di sini ini jadi integral dasar sudahan. Ya, integral substitusi dasar. Jadi ketemunya menjadi min 24 kuadrat E pangkat min X per 24. Dari integral kita sudah dapat integral tak tentunya, maka selanjutnya adalah Anda substitusikan batas atas dikurangi dengan substitusi batas bawah. Nah, X-nya disubstitusikan batas atas 60, substitusikan dulu. Dikurangi dengan substitusi batas bawah, X-nya dimasukkan. Hasilnya adalah ini. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi hari ini kita belajar 3 distribusi probabilitas variabel acak kontinu, yaitu uniform kontinu, terus eksponensial, dan yang ketiga adalah gamma. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau enggak ada kita latihan ya. Nah, yuk. Sebuah ruang rapat di suatu perusahaan hanya bisa dipakai tidak lebih dari 4 jam. Ya, tidak lebih dari 4 jam. Oke. Pemakaian ruang tersebut hanya untuk rapat singkat maupun panjang sama seringnya. Jadi sering mana itu ternyata sama aja. Bisa diasumsikan bahwa jika X menyatakan lamanya sebuah rapat di ruangan tersebut, maka bentuklah fungsi rapat probabilitasnya. Jadi kalau yang seperti ini, kita ini bicara tentang distribusi probabilitas apa ini? Apa kira-kira? Brian ada di sini? Brian Ritz. Brian Ritz apakah ada? Brian enggak ada? Enggak ada ya, Brian Ritz ya berarti? Oke, bentar, saya tulisnya dulu. Anda kalau nggak bisa ikut jangan bersusah-susah untuk gabung ya. Ya, yang rugi akan Anda sendiri. Brian, ini sekarang tanggal 21. Ini
tidak ada, tapi ada namanya. 1604180091. Brian Rich tidak ada ya. Oke. Lanjut. Sebentar, cek lagi. Ini siapa ini? 1604180004. Adam dah ini. Yang merasa punya NLP, ya, Adam, betul ya? Ya, Bu. Oke, Adam, untuk yang ada di sini ini pada latihan 1, yang kita punya variabel acaknya ini berdistribusi apa? Apa, Adam? Uniform. Uniform. Tahu uniformnya dari mana? Dari kalimat mana yang menyatakan bahwa distribusinya ini adalah uniform? Dari mana, Adam? Tidak lebih dari 4 jam. Tidak lebih dari 4 jam itu waktunya. Kalau uniform itu kan apa sih? Artinya uniform itu apa? Apa, Nak? Bentar. Apa? Mana yang menyatakan itu dia adalah uniform? Jika X menyatakan lamanya sebuah rapat. Menyatakan lamanya sebuah rapat. Ya, kalau lamanya sebuah rapat kan bisa bermacam-macam. Bisa panjang, bisa sedikit kan gitu toh. Kalau yang dikatakan dia uniform, uniform itu artinya apa sih? Kalau bahasa Indonesianya uniform itu apa? Apa, Adam? Berseragam. Seragam, berarti sama ya. Jadi ini kata kuncinya ada di mana? Kata kuncinya ada di sini nih. Sorry. Ini, ada kata-kata sama. Rapat singkat maupun rapat panjang itu sama seringnya. Berarti memang kita akan punya bahwa kondisinya ini dia tidak ada rapat panjang itu yang sering dipakai, rapat pendek itu yang sering, rapat singkat yang lebih sering nggak ada, karena ini semuanya sama sering. Dan dikatakan bahwa memang ini benar tadi ya, bahwa waktunya itu tidak pernah lebih dari 4 jam, berarti ada interval di antara itu. Nah, sehingga dari sini kalau ditanya bentuk fungsi rapat probabilitasnya apa, berarti apa? Rifki bisa bantu saya? Rifki? Enam belas 04170065. Rifki juga nggak ada? Izin kamar mandi Bu orangnya. Izin kamar mandi? Iya tah? Ada di chat Bu. Ada di chat sih, sebentar. Bu 7065. Oh ya wes. Oke. Elsa Fira. Elsa? Ada, Bu. Ya. Ya Elsa,
Berarti gimana bentuk fungsi probabilitasnya dari fungsi rapat itu tadi? Gimana kira-kira? Kan tadi diketahui dia uniform gitu ya. Kalau uniform itu kan enak aja sih. Kalau yang di A itu ya kayak tadi aja. Anda cari batas bawahnya berarti berapa ini Sa? Untuk waktunya? Ini uniform, Bu. Uniform. Uniform. Lihat dari mana tadi? Ya dia ngomong bahwa pemakaiannya tidak lebih dari 4 jam. Kemudian ini pemakaian rapat singkat maupun rapat panjang itu sama keseringnya. Berarti ini dia kondisinya kurang lebihnya adalah kondisi yang sama gitu ya. Berarti kalau dari sini saya punya batas bawahnya berapa, Nak? 0, batas maksimalnya adalah 4 jam. Nah, yang ditanya ini apa? Oh, fungsi padatannya. Fungsi padatannya berarti cari fx. Kalau tadi bagaimana? Gimana, Sah? Kalau uniform tadi? 1/B Seper B min A. B min A, betul. B-nya berarti 4 dikurangi dengan 0 ya. Nah, Iya, min A. nah ini untuk X-nya berapa ini? X yang terletak antara 0 sampai dengan 4 berarti ya ini ya. Gini ya. Nah, terus ini nilainya akan 0 untuk X yang lain. X yang lain. Nah, ini jawaban untuk yang A, bentuk fungsi probabilitasnya. Nah, sekarang yang B. Berapakah probabilitasnya sebuah rapat di ruangan tersebut akan berlangsung paling lama 3 jam? Oke, Sa, terima kasih. Lanjutnya, siapa ini? Safira ini, 1604 19158. Iya, Bu. Oh, Safira, oke. Ya, Safira. 3/4, Bu. 3/4, dapat dari mana, Nak? Bentar ya, Bu. Saya juga Sebentar. clear dulu di sini. Yang diminta apa sih ini berarti? Probabilitas. Probabilitas sebuah rapat tersebut akan berlangsung 3 jam. Kalau kita nulis, sebentar. Kok keluar begini ya? Nah. Yang kita cari ini probabilitas apa yang B ini? Apa? Uniform, Bu. Ya, uniform. Yang dicari berarti probabilitas untuk X. Yang bagaimana? Yang X kurang dari X kurang dari 0, X tidak lebih dari X kurang 0. dari 0, X tidak lebih dari gimana? Oh, enggak, Bu. 0 kayak gini, Bu. Bentar. Gimana? Jadi yang dicari probabilitas X-nya di antara berapa? 0 sama 3. Di antara 0 sampai 3, betul ya. Ini ya. Berarti kalau tadi langsung pakai rumus, kan kita dapatkan rumusnya apa tadi? D min C dibagi dengan B min A. Ya, gini ya tadi ya. Betul. D-nya 3. Iya, Bu. C-nya adalah dikurangi 0. Betul. Terus B-nya itu 4. Dengan A-nya juga 0. Betul. Tadi hasilnya dikurangi 0. 0. Betul ya. Tadi Safira sudah ngomong bahwa hasilnya adalah 3/4. Oke, sudah betul. Oke, terima kasih Safira. Terakhir untuk yang nomor 1.
Daniel siapa ini? Siapa ini? 1604 Bu. Julian. Daniel Julian. Julian, Bu. Oke, berapakah rata-ratanya? Berarti yang dicari itu Iya, expected pakai value atau mu. Berapa? Ya, A plus B per 2 kan, Bu? Oh, betul-betul. Hasilnya adalah A plus B per 2. A-nya tadi A-nya kan 0. 0. A-nya 0. Betul. Tambah B-nya 4 ya? oke, dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 2. 2. Itu ya. Gampang ya untuk distribusi uniform. Terima kasih Daniel. Gampang, Bu. Gampang. Sama, Bu. Oke, kita lanjut ya. Dari distribusi uniform. Soal nomor 2 apa? Saya bacanya sebentar. Bentar ya. Oh, ini juga uniform. Nanti dicoba di rumah ya. Ini terlihat sudah dia berdistribusi merata, berarti uniform antara 2.000 sampai 5.000 galon. Ya, nanti silakan dicoba di rumah. Ini caranya hampir sama seperti yang nomor 1. Tapi di sini sudah diminta untuk probabilitas di antara nilai-nilai yang ada. Ya. Ya, sekarang coba nomor 3. Masa hidup dari CPU, sebuah tipe mikrokomputer berdistribusi eksponensial dengan betanya adalah 1000. Berapakah probabilitas masa hidup CPU-nya ini setidaknya 2000 jam? Oke. Berarti ini distribusi apa? Siapa ini ya? 1604 17057. Di sini namanya cuma mat gitu aja. Mat siapa ini? 1604 17057. Yang merasa punya NRP? Yang merasa punya NRP? 1604 17057. Kenapa? 16. Oh, Afrizal. Yang ini tadi? Yang merasa punya NRP? Nggak ada, tak? Berarti nggak ada anaknya ini. Saya tulis kalau gitu. Jadi di sini ada, tapi anaknya tidak muncul. Ini berarti cuma sekedar join di Zoom, terus ditinggal ini berarti. Oke, kalau gitu pindah ke 1604 17069. Jerry. Ya, Bu. Ya, oke. Jadi nomor 3 ini dia berdistribusi apa berarti? Kalau dari soal eksponen, Bu. Dari soal eksponen. Kan kemungkinan gini, kalau eksponen itu kemungkinan benar-benar berdistribusi eksponen atau berdistribusi gamma, kan gitu. Iya, Bu. Ya, ini mungkin enggak dia berdistribusi gamma? Mungkin, Bu. Jika apa? Dia akan jadi berdistribusi gamma. Nggak tahu, Bu. Hah? Lola, kamu bisa ngomong mungkin itu kan berarti kamu sudah punya pemikiran. Ini kalau misalkan kondisi seperti ini, dia akan berdistribusi gamma. Kalau kondisinya seperti yang ini, dia akan eksponen, kan gitu? Iya. Apa sih tadi kalau distribusi eksponen tadi, penjelasannya apa sih? Apa tadi, Jerry? Apa, Jerry?
Kapan kita katakan dia berdistribusi eksponen? Kapan kita katakan itu berdistribusi gamma? Jadi boleh loh, misalkan mau membaca PPT-nya yang tadi ya silahkan. Baik, Bu. Tunggu. Oh, oke, saya tunggu. Oh, yang Bu, memiliki waktu tunggu sampai dan waktu terjadi. Ada waktu antarnya begitu. Ya, atau apa tadi? Waktu antar terjadi peristiwa. Ya, atau apa? Tadi kan ada dia ngomong toh, distribusi eksponensial itu jika kondisinya ini atau waktu antar terjadinya suatu peristiwa. Yang depannya tadi ngomongnya apa? Waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi. Sampai sebuah peristiwa terjadi. Bedanya dengan gamma apa? Gamma. Oh, sejumlah peristiwa, Bu, kalau gamma. Kalau gamma sejumlah peristiwa, oke. Yang nomor 3 ini satu peristiwa atau sejumlah peristiwa yang kita cari? Lebih dari satu, Bu. Tahu lebih dari satu dari mana? Karena dia setidaknya 2000 jam kalau dari soal. 2000 jam itu apanya, Nak? Waktunya kan itu. Masa hidup CPU-nya. Lah iya, kan waktunya berarti. Peristiwanya apa sih di sini? Itu waktunya, nanti menjadi waktu apa ya? X kecilnya 2000-nya itu. Nah, kalau kamu di sini mau melihat ini adalah peristiwa sebuah peristiwa terjadi sebuah atau lebih dari satu. Beberapa peristiwa itu lihatnya dari mana? Dari mana, Nak? Ya, sebenarnya dari sininya ya, kita lihat ya. Jadi kalau ditanyanya ini, berapakah probabilitas masa hidup CPU setidaknya 2000 jam? Ini X kecil ini, bukan menyatakan bahwa dia harus berapa kali peristiwanya. Ini dia ngomongnya cuma masa hidup CPU, berarti ini sebuah CPU gitu ya. Tapi kalau di sini nanti ngomongnya berapakah probabilitas masa hidup 3 CPU itu tetap akan bisa digunakan setidaknya berapa jam, itu baru kita larinya ke distribusi gamma. Tapi karena di sini memang dimintanya hanya sebuah CPU saja, maka kita pakainya distribusi eksponensial. Gitu ya, untuk membedakan ini gamma atau eksponen, itu berarti Anda lihat, ini yang diminta cuma satu peristiwa atau beberapa peristiwa. Kalau cuma satu peristiwa ya berarti kita punyanya adalah distribusi eksponensial. Kalau beberapa peristiwa berarti kita punyanya distribusi gamma. Baik. Lanjut sekarang. Fitro, apakah ada? Fitro? Ada, Bu. Oke, Ada. ya, ayo Fitro. Kalau disuruh cari ini berarti sebenarnya kita mau cari probabilitas apa sih? Nomor 3 ini, kita mau mencari probabilitas yang bagaimana? Sebentar, Bu. Ya, ini aja yang dilihat ya, yang bagian pertanyaan. Berapakah probabilitas masa hidup CPU setidaknya? Kalau setidaknya itu berarti ngomongnya apa? Lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Setidaknya itu minimal. Oh, berarti. lebih besar. Minimal. Jadi X lebih besar daripada 2000, ya. Nah, Ya, di sini betanya sudah diketahui. Hah? Halo? Oh, nomor 3. Nomor 3. Masih nomor 3. Nah, iya. Oke, kalau gini gimana Fitro carinya? Kalau lebih besar berarti harus diapakan? Cari eksponen.
Pakai sifat dari probabilitas. Kalau lebih besar ini kita bawa ke lebih kecil dengan cara 1 saya kurangi probabilitas dari bagaimana, Fitro? X apa? Dikurangin Lebih probabilitas kecil X kurang dari sama dengan ya, berapa boleh tadi ada soalnya? setengahnya. Dari sini aja lihat saya ini. Sama dengan 2000. Aduh, iya 2000. Nah, Ya. yang ini Anda selesaikan. Tadi kan sudah dapat ya, saya nggak hafal sih. Kalau yang bentuk eksponensial tadi hasilnya bagaimana? Masih ingat nggak? Tadi dapatnya saya nggak terlalu ingat yang hasil integralnya tadi. Tadi kan sudah ada. Yang 1 min dalam kurung 1 min E itu dah, Bu. Iya, oh berarti ini itu akan dapatnya adalah gini ya berarti 1 min E pangkat apa Fitro? Min apa? Pangkat 2000 min 2000 Min 2000. Itunya apa sih? Apa? X min beta? Iya, X min beta. X min beta. X per beta Iya. ya. X per beta, per X-nya beta. 2000 berarti ya 2000 dibagi dengan 1000. Ya, gini ya. Iya. Ya, sudah silakan dicari sendiri. Ini hilang berarti hasilnya tinggal E pangkat min 2. Ya, silakan hitung dengan kalkulator. Gitu ya, untuk yang nomor 3. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oke, kalau enggak ada, lanjut nomor 4. Nomor 4 itu bicara apa ini? Nomor 4, selang waktu oh ini masih sama ya, ini juga eksponen. Jadi nanti silakan dicoba di rumah, karena masih eksponen juga. Oke, sekarang lanjut. Ya, terima kasih ya Fitro. Iya, Bu, sama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 5. Misalkan variabel acak X menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru yang diberi pembebanan dinamik. Oh, ini sudah dikatakan ya, dia berdistribusi gamma dengan alfanya 8, betanya 15. Wah, panjang ini jadinya. Ya wes, ayo. Nanti dicari sendiri, tapi kita punya. Yang diminta apa ini berarti? Adivariko. Adivariko. Ya, Bu. Iya, Nak. Ini yang diminta apa ini? Probabilitas dari berapa sampai berapa? 60 sampai 120. Sebentar. 60, sebentar ya. Ya. Probabilitas dari 60 sampai 120. Betul. Berarti yang kita cari integral dari apa? Ini kan 60 sampai 120 ya. Ya. Integralnya apa? Diketahui alfanya 8, betanya 15. Berarti seper apa tadi? Sebentar. Iya. Lupa tadi. Saya nggak inget kok. Nggak inget, Bu. Boleh lihat di situnya. Ya. Seper. Nah.
Berarti seper betanya, Bu. Seper beta, seper 15. Pangkat Alfa, pangkat 8. Oke. Gamma 8. Oke. X pangkat X pangkat alfa min 1 berarti 7. Oke. E pangkat pangkat min X per beta per 15. ya. Nah. Ini nanti konstanta ya. Jadi bisa keluar dari integral. Gamma 8 ini kita hitung itu sama dengan 7 faktorial. Ya, gamma 8 itu sama dengan 7 faktorial. Jadi masalah ini ada X pangkat 7, E pangkat min X per 15 dx. X pangkat 7 ini kalau Anda parsialkan, itu harus parsial beruntun sebanyak 6 kali. Makanya tadi saya bilang, wah ini panjang ini. Jadi nanti ini dicoba aja di rumah. Apa ini namanya? Formulasinya seperti ini. Jadi nanti 1/15 pangkat 8 gamma 8 7 faktorial itu keluarkan dari integral. Anda mengintegralkan X pangkat 7 kali E pangkat min X per 15 dx. Ini tadi kan ada ya rumusan jadinya sudah dapat. Tapi Anda harus parsialkan ini sebanyak 6 kali. Supaya nanti dapat hasilnya. Kok 6 kali? 7 kali ya? 7 kali parsial. Karena X pangkat 7. Ya, nanti dari situ tinggal dituliskan, dimasukkan saat X-nya adalah 120, dikurangi, Anda substitusi saat X-nya adalah 60. Ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Oke. Ada yang ditanyakan? Nah, itu gimana? Makanya yang kayak gini ya. Ya ini jadi berapa data ini? Gitu. Kan buat fungsi. Fungsinya dipanggil 500 kali lah menghasilkan 500 data kalau itu ada transformasi internet. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Ini kayaknya ada yang kuliah double ya? Kok ada yang terdengar suara 500 data?